Pernahkah Anda membayangkan punya dosa sebanyak buih di lautan? Dosa yang menumpuk bertahun-tahun yang membuat hati gelisah dan rizki terasa sempit. Namun, tahukah Anda, di bulan Rajab yang mulia ini ada satu amalan tasbih ringan yang jika dibaca, ulama mengatakan tak ada satupun makhluk yang sanggup menghitung pahalanya. Saking banyaknya, bukan hanya pahala tak terhingga, Rasulullah SAW menjanjikan dosa-dosa kita akan rontok seketika, bersih seperti bayi yang baru lahir. Meskipun dosa itu sebanyak buih di samudera, amalan apakah itu dan bagaimana cara mengamalkannya khusus di bulan Rajab ini agar menjadi tiket kita menuju surga? Simak video ini sampai tuntas, karena amalan 2 menit ini bisa mengubah nasib Anda selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai, mari luruskan niat. Saya mengajak sahabat semua untuk menekan tombol subscribe. Aktifkan loncengnya, lalu like dan share video ini kepada keluarga tercinta. Jadikan satu klip jari Anda sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir deras. Insya Allah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Rajab, bulan yang agung, bulan menanam benih kebaikan, salah satu dari Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram. Di bulan ini, pintu taubat dibuka selebar-lebarnya, dan salah satu kunci pembuka pintu taubat itu adalah tasbih. Apa itu tasbih? Tasbih adalah ucapan Subhanallah, Maha Suci Allah, sebuah pengakuan tulus dari seorang hamba yang kerdil bahwa hanya Allah lah yang maha sempurna. Hanya Allah yang bersih dari segala kekurangan, bersih dari sifat lupa, bersih dari sifat lemah, dan bersih dari segala aib. Sedangkan kita ini penuh kekurangan, penuh dosa, penuh kealpaan. Maka orang yang rajin bertasbih sejatinya adalah orang yang tahu diri. Ia mengakui kelemahan dirinya dan mengakui kesempurnaan Tuhannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanizkurullaha dzikran katsira wasabbikhuhu bukratan wa asila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Sahabatku, di antara sekian banyak kalimat tasbih ada satu rangkaian kata yang paling dicintai Allah. Bukan kata saya, bukan kata ulama, tapi ini langsung dari lisan mulia Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, Ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ilallah. Inna ahabbal kalami ilallahi subhanallah wa bihamdih. Artinya, maukah engkau aku kabarkan kalimat yang paling dicintai Allah? Sesungguhnya, kalimat yang paling dicintai Allah adalah tasbih, subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Bayangkan sahabat, kita sering bingung mencari hadiah apa yang disukai oleh orang yang kita cintai. Tapi di sini, Rasulullah sudah membocorkan rahasia langit. Allah sangat mencintai hambanya yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Maka di bulan Rajab ini, mari kita basahi lisan kita dengan kalimat yang dicintai sang kekasih tertinggi ini. Keutamaan tasbih ini tidak berhenti di situ saja. Rasulullah SAW memberikan motivasi yang luar biasa bagi kita yang mungkin merasa berat melakukan ibadah fisik yang lama. Beliau memberikan jalan pintas pahala. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sangat masyhur riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan. Habibatani ila ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Artinya, 2 kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan amal dan sangat dicintai oleh Zat yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Perhatikan sahabat, khafifatan, ringan. Coba ucapkan sekarang, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Tidak sampai 2 detik. Tidak butuh wudu, meski lebih baik dengan wudu.
Tidak butuh biaya. Bisa diucapkan sambil memasak, sambil menyetir, sambil berbaring. Tapi thaqilatan, berat di hari kiamat nanti. Saat kita butuh pemberat timbangan, kebaikan kalimat inilah yang akan menyelamatkan kita. Maka jangan remehkan amalan receh ini. Bisa jadi tasbih yang kita ucapkan dengan ikhlas, inilah yang membuat timbangan kanan kita lebih berat daripada dosa-dosa kita. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, inilah poin yang paling penting untuk persiapan kita di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan pembersihan, tahriyah. Kita ingin masuk ke Ramadan dalam keadaan bersih. Bagaimana cara membersihkan dosa-dosa kecil yang menumpuk setiap hari? Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan yang tak terasa. Rasulullah memberikan solusinya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah." Artinya, siapa saja yang membaca subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali dalam satu hari, maka akan dihapuskan atau digugurkan dosa-dosa dan kesalahannya, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat pernah ke pantai, pernah melihat buih ombak yang tak terhitung jumlahnya. Sebanyak itulah ampunan Allah. Allah tidak peduli seberapa banyak dosamu di masa lalu. Selama engkau mau kembali dan mensucikannya, Allah akan hapus. Jadi amalan harian pertama yang wajib kita pegang erat-erat di bulan Rajab ini adalah membaca Subhanallah wa bihamdih 100 kali setiap hari. Waktunya bebas boleh, pagi boleh, sore boleh dicicil. Yang penting genapkan 100 kali. Jangan sampai matahari terbenam, jatah 100 kali ini belum tunai. Selain tasbih harian tadi, ada amalan tasbih khusus yang dianjurkan oleh para ulama untuk dibaca di bulan Rajab. Ini adalah menu spesial bulan Rajab. Disebutkan di dalam kitab Nuzhat Majalis wa Muntakhabun Nafais, karya Syekh Abdurrahman bin Abdussalam Asy-Syafi'i. Beliau menukil sebuah riwayat tentang keutamaan tasbih Rajab. Beliau membagi bulan Rajab menjadi 3 fase, dan setiap fase memiliki bacaan tasbihnya sendiri. Jika kita mengamalkannya, pahalanya tak terhitung. Mari catat baik-baik sahabat. 1. 10 hari pertama, tanggal 1 sampai 10 Rajab. Bacaannya adalah Subhanallahil Qayyum. Artinya, Maha Suci Allah Zat yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri. Dibaca 100 kali setiap hari. Kenapa Al-Qayyum? Karena di awal Rajab, kita butuh menghidupkan hati kita yang mati. Kita minta kepada Zat yang Maha Hidup untuk menghidupkan semangat ibadah kita. 2. 10 hari kedua, tanggal 11 sampai 20 Rajab. Bacaannya adalah Subhanallahil Ahadis Somad, artinya Maha Suci Allah, Zat yang Maha Esa dan tempat bergantung segala sesuatu. Dibaca 100 kali setiap hari. Di pertengahan bulan, kita perkuat tauhid kita bahwa hanya kepada Allah As-Somad kita bergantung dan meminta hajat. 3. 10 hari ketiga, tanggal 21 sampai akhir Rajab. Bacaannya adalah Subhanallahur Ra'uf, artinya Maha Suci Allah, Zat yang Maha Belas Kasih. Dibaca 100 kali setiap hari. Di akhir Rajab, kita sangat mengharapkan belas kasih Ra'uf Allah agar kita disampaikan ke bulan Sya'ban dan Ramadan. Jadi teknisnya bagaimana? Gabungkan keduanya sahabat setia hari. Baca Subhanallah wa bihamdih 100 kali untuk hapus dosa. Lalu tambah dengan tasbih khusus Rajab. Sesuai tanggalnya 100 kali, hanya butuh waktu sekitar 3-5 menit. Totalnya sangat ringan bukan? Terakhir sahabat setia yang dirahmati Allah, ada satu lagi amalan tasbih yang tidak boleh ditinggalkan, karena balasannya adalah syurga. Rasulullah menyebutkan amalan ini sangat mudah, tapi sedikit yang melakukannya, karena gangguan setan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Am, Rasulullah bersabda, ada 2 amalan tidaklah seorang muslim menjaganya, kecuali ia pasti masuk surga. Pertama, tasbih ba'da sholat, zikir Fatimah. Setiap selesai sholat fardu 5 waktu, bacalah Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Dalam riwayat lain yang lebih masyhur, 33 kali, 33 kali,
33 kali. Namun riwayat 10 kali ini juga sahih dan lebih ringan jika kita baca 10 kali masing-masing, totalnya 30 bacaan per salat dikali 5 waktu. Salat sama dengan 150 bacaan lisan sehari, tapi di timbangan Allah nilainya dilipat gandakan 10 kali lipat menjadi 1.500. Kebaikan. Kedua, tasbih sebelum tidur. Saat sahabat sudah meletakkan badan di kasur, jangan langsung merem, jangan langsung main HP. Lawan rasa kantuk itu sebentar saja untuk membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Totalnya 100 bacaan lisan. Tapi di timbangan Allah, nilainya menjadi 1.000 kebaikan. Jadi dalam sehari semalam, sahabat sudah menabung 2,500 kebaikan, 1.500 dari sholat dan 1.000 dari tidur. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang dalam sehari berbuat 2,500 dosa? Tentu tidak ada. Maka insya Allah 2,5 kebaikan ini akan menghapus dosa-dosa kita dan mengantarkan kita ke syurga. Namun, hati-hati, Rasulullah memperingatkan, syaitan akan datang saat kalian sholat mengingatkan urusan dunia, sehingga kalian lupa membaca zikir ini. Dan syaitan akan datang saat kalian mau tidur, membuat mata kalian berat mengantuk, sehingga kalian tertidur sebelum membacanya. Maka berjanjilah pada diri sendiri, mulai malam ini saya tidak akan tidur sebelum membaca tasbih ini. Saya tidak akan beranjak dari sajadah sebelum tuntas dzikir. Ini sahabatku yang dirahmati Allah, bulan Rajab. Tidak lama tamu agung ini akan segera pergi. Mari kita isi hari-harinya dengan gemuruh tasbih. Jadikan lisan kita basah dengan Subhanallah. Jadikan hati kita tenang dengan mengingat Allah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan taufik untuk bisa istiqomah mengamalkan Subhanallah wa bihamdi 100 kali setiap hari. Tasbih khusus Rajab 100 kali sesuai tanggalnya. Tasbih ba'da sholat dan sebelum tidur. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyapa sahabat, semua yang setia menyimak hingga detik ini. Dari kota atau negara mana sahabat menyimak video ini? Apakah dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Malaysia, Hong Kong, atau Arab Saudi? Tuliskan di kolom komentar ya, agar kita saling mengenal dan mendoakan sebagai saudara seiman. Dan satu permintaan saya, mari penuhi kolom komentar di bawah dengan syalawat Nabi atau satu doa yang paling sering sahabat panjatkan seumur hidup dan paling sahabat senangi. Tuliskan doa harapan sahabat, misal, Ya Allah, lunaskan hutangku. Ya Allah, sembuhkan sakitku. Ya Allah, karuniakan aku anak soleh. Mari kita saling mengaminkan doa saudara kita di kolom komentar. Ingat, doa malaikat, amin, walaka bimithlin. Amin, dan bagimu juga seperti itu. Semoga hajat sahabat yang ditulis di komentar Allah kabulkan dengan segera di bulan Rajab yang mustajab ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilai. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.